Assalamualaikum. 안녕하세요 여러분. 여러분, 잘 지냈어요? Wah, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oh iya, jangan lupa kalau kalian mau pergi keluar rumah, kalian harus tetap taati protokol kesehatan ya. Tapi usahakan sih kalian di rumah aja ya. Oke, nah gimana? Kalian masih ingat gak nama aku siapa? Kita kenalan lagi aja ya biar kalian gak lupa. Oke, perkenalkan nama aku Sulay Baitul Islamiyah. Kalian bisa panggil aku Sulay. Oh iya, aku salah satu mahasiswi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku juga salah satu anggota muda atau Young Member UKM Bahasa FLAT 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai future tense dan penggunaan kata ingin atau mau dalam bahasa Korea. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan kita bakal bahas apa? Kali ini kita bakal bahas mengenai future tense dan juga penggunaan kata ingin atau mau dalam bahasa Korea. Yuk langsung aja kita ke slide selanjutnya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai future tense terlebih dahulu. Future tense atau masa depan dalam bahasa Korea disebut juga dengan mire. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, future tense dalam bahasa Korea juga memiliki bahasa yang formal dan juga bahasa yang informal. Untuk selengkapnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas atau mempelajari mengenai bentuk formalnya terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman lihat di slide. Bentuk future tense geta. Artinya akan. Bentuk formalnya menjadi gesepnida. Nah, bagaimana contohnya? Contoh bentuk formal untuk future tense yaitu asal katanya gada. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, da-nya kita hilangkan menjadi ga saja ditambahkan dengan bentuk formalnya future tense yaitu gesepnida. Ga ditambah gesepnida menjadi gagesepnida. Artinya akan pergi. Kita ulang. Contohnya yaitu asal katanya gada, da-nya kita hilangkan menjadi ga, kemudian kita tambahkan dengan bentuk formalnya gesepnida menjadi gagesepnida. Artinya akan pergi. Kita lanjut contoh yang kedua. Asal katanya yaitu mokda. Da-nya kita hilangkan menjadi mok. Ditambahkan dengan bentuk formalnya gesepnida menjadi mogesepnida. Kita ulang. Asal katanya yaitu mokda, artinya makan. Da-nya kita hilangkan menjadi moknya saja. Kemudian ditambahkan dengan bentuk formalnya dari future tense yaitu gesepnida menjadi mogesepnida. Artinya akan makan. Nah,
Kita ulang lagi. Untuk future tense, geta bentuk formalnya kita ubah menjadi gesepnida. Jangan lupa ditambahkan menjadi gesepnida. Nah, itu untuk bentuk formalnya. Selanjutnya kita akan membahas future tense bentuk informalnya nih. Nah, untuk bentuk informalnya yaitu masih sama ya. Geta atau akan, bentuk informalnya ditambahkan geseo. Nah, kita ulang. Untuk bentuk informalnya dari future tense ditambahkan dengan geseo. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat ya di slide ini sama-sama. Contoh katanya, asal katanya masih sama, yaitu gada. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, danya kita hilangkan menjadi ga, kemudian ditambahkan dengan bentuk informalnya yaitu geseo menjadi gageseo. Kita ulang. Gada artinya pergi, danya kita hilangkan menjadi ga saja, kemudian ditambahkan dengan bentuk informalnya yaitu geseo menjadi gageseo, artinya akan pergi. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu mogda, danya kita hilangkan menjadi mog saja, kemudian ditambahkan dengan bentuk informalnya yaitu geseo menjadi mogeseo. Kita ulang. Untuk bentuk informal dari future tense ditambahkan dengan geseo. Contohnya yaitu gada, danya dihilangkan menjadi ga, ditambahkan dengan bentuk informalnya menjadi gageseo. Seperti itu untuk contoh dari kata dan juga bentuk-bentuk informal dari future tense. Selanjutnya yaitu mengenai future tense yang kedua yaitu geta, artinya akan, yang menggunakan goyeyo atau ulgoyeyo. Ada aturannya nih teman-teman. Yang pertama, untuk kata kerja dan kata sifat yang berakhiran vokal ditambahkan dengan goyeyo. Nah, contoh katanya ada kata gada. Seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, danya dihilangkan menjadi ga, ditambahkan dengan yang tadi goyeyo menjadi galgoyeyo, artinya akan pergi. Nah, untuk yang kedua, kata kerja dan kata sifat yang berakhiran huruf konsonan ditambahkan dengan ulgoyeyo. Contohnya mokda, danya kita hilangkan menjadi mok, ditambahkan dengan ulgoyeyo. Mohon maaf karena di sini ada sedikit typo. Ini seharusnya ulgoyeyo ya. Nah, mok ditambahkan dengan ulgoyeyo menjadi mogel goyeyo, artinya akan makan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ya antara geta dan juga goyeyo dan ulgoyeyo. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Yang pertama, untuk geta itu menunjukkan kemauan atau tekad yang kuat. Jadi itu menunjukkan suatu keinginan kita dan tekad kita yang kuat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada kalimat 저는 열심히 공부하겠습니다.
Nah, artinya saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini juga menunjukkan bahwa kita memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk belajar bersungguh-sungguh. Jadi saya memiliki tekad atau kemauan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sementara untuk yang kedua, untuk getda ini dipergunakan untuk salam dan juga bahasa resmi. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu 처음 뵙겠습니다. Senang berjumpa Anda. Seperti itu. Nah, untuk goyeyo atau goyeyo digunakan untuk menjelaskan rencana. Menjelaskan rencana kita. Contoh kalimatnya yaitu 내일 친구와 같이 먹을 거예요. 내일 친구와 같이 먹을 거예요. Artinya besok akan makan bersama dengan teman. Nah, sudah jelas ya. Di kalimat ini kalian bisa lihat bahwa ini menjelaskan rencana, bahwa rencananya itu akan makan bersama dengan temannya besok. Untuk yang kedua, goyeyo atau goyeyo digunakan untuk bertanya mengenai rencana, schedule, ataupun jadwal kepada orang lain. Contohnya, 내일 어디 갈 거예요? Besok akan pergi kemana? Kita ulang, 내일 어디 갈 거예요? 내일 어디 갈 거예요? Besok akan pergi kemana? Berarti kita bertanya kepada orang lain, besok kamu ingin pergi kemana? 내일 어디 갈 거예요? Nah, seperti itu. Kita ulang, perbedaannya antara getda dengan goyeyo atau goyeyo. Kalau getda itu menunjukkan kemauan atau tekad yang kuat, dan juga untuk salam serta bahasa-bahasa resmi atau bahasa-bahasa formal yang kita gunakan untuk orang lain. Kemudian kalau goyeyo atau goyeyo digunakan untuk menjelaskan rencana atau plan kita kepada orang lain. Contohnya bisa dilihat di slide ya. Kemudian juga digunakan untuk bertanya kepada orang lain mengenai rencana atau schedule kita atau jadwal itu kepada orang lain ya, seperti itu. Untuk perbedaannya. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenai penggunaan kata ingin atau mau secara formal maupun informal dalam bahasa Korea. Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, kita akan bahas yang informal terlebih dahulu. Penggunaan kata ingin secara informal itu menggunakan gosipda. Perlu diingat, untuk penggunaan kata ingin secara informal itu menggunakan gosipda. Nah, gosipda ini digunakan untuk mengungkapkan keinginan pribadi kita, keinginan kita sendiri. Bagaimana contohnya? Contohnya yaitu gada. Masih sama, danya kita hilangkan menjadi ga, ditambahkan dengan gosipoyo menjadi gagosipoyo. Nah, gosipda dengan gosipoyo itu sama ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu boda. Da-nya kita hilangkan menjadi bo, ditambahkan dengan gosipoyo. Kata ingin secara informalnya menjadi bogosipoyo. Artinya ingin melihat ya, ingin melihat, atau biasanya juga orang-orang menggunakan dengan dimaksudkan untuk kangen ya, seperti itu. Untuk contoh kalimatnya,
저는 제주도에 가고 싶어요. 저는 제주도에 가고 싶어요. Artinya saya ingin pergi ke Pulau Jeju. Nah, kita ulang. Untuk penggunaan kata ingin secara informal ditambahkan dengan gosipda atau gosipoyo. Nah, digunakan untuk mengungkapkan keinginan pribadi atau keinginan kita sendiri. Seperti itu ya. Supaya teman-teman lebih paham, di sini ada contoh kalimat informalnya. Yang pertama, 저는 한국어를 잘하고 싶어요. Saya ingin pintar bahasa Korea. Nah, di sini menggunakan 싶어요 ya, artinya ingin. 저는 한국어를 bahasa Korea 잘하고 itu pintar ya, 싶어요 itu ingin. Jadi 저는 한국어를 잘하고 싶어요. Saya ingin pintar bahasa Korea. Kemudian contoh kalimat informal yang kedua yaitu 우리는 한국에 가고 싶어요. Kami ingin pergi ke Korea. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada penggunaan kata informalnya yaitu gago 싶어요. Asal katanya dari gada, danya dihilangkan menjadi ga ditambahkan dengan go 싶어요. Nah, kemudian contoh kalimat yang ketiga yaitu 뭘 먹고 싶어요? Mau makan apa? Seperti itu. Itu untuk contoh kalimat informalnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan kata ingin secara informal. Secara informal, kata ingin menggunakan gosip습니다. Gosip습니다 ya. Untuk contohnya seperti apa? Contohnya masih sama. Asal katanya gada, danya kita hilangkan menjadi ga ditambahkan dengan gosip습니다. Itu penggunaan kata ingin secara formal menjadi gagosip습니다, artinya ingin pergi. Kemudian contoh yang kedua ada masita. Danya kita hilangkan menjadi masih ditambahkan dengan gosip습니다 menjadi masih gosip습니다, artinya ingin minum. Nah, untuk contoh yang terakhir itu gongbuhada. Danya kita hilangkan menjadi gongbuha ditambahkan dengan gosip습니다 menjadi gongbuha gosip습니다, artinya ingin belajar. Ini untuk penggunaan kata ingin secara formal ditambahkan dengan gosip습니다. Jangan lupa ya. Kalau informal ditambahkan dengan kata apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Ditambahkan dengan kata gosipda atau gosipoyo kalau informal. Nah, kemudian untuk yang formal ditambahkan dengan kata. Ayo, kata apa? Kata gosip습니다. Nah, itu untuk penggunaan kata ingin secara formal dan informal. Selanjutnya ada juga kata yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan dari orang lain. Kalau yang sebelumnya kan digunakan untuk mengungkapkan keinginan kita. Nah, yang sekarang digunakan untuk mengungkapkan keinginan orang lain, yaitu kata gosipohada. Bagaimana contohnya? Contohnya yaitu Budi 씨는 여행을 가고 싶어 하다. Budi 씨는 여행을 가고 싶어 하다. Budi ingin pergi tamasya. Nah, di sini ada penggunaan gosipo hadanya ya.
bisa dilihat di akhir itu ada gagosipohada. Ga-nya tadi berasal dari kata gada, kemudian dan-nya dihilangkan ditambahkan dengan gosipohada menjadi gagosipohada, artinya ingin pergi. Nah, contoh kalimat yang kedua yaitu 사람들은 건강하게 살고 싶어 해요. Artinya orang-orang ingin hidup sehat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang untuk mengungkapkan keinginan orang lain, yaitu ditambahkan dengan gosipohada. Yeay, penjelasannya udah selesai nih. Ya, sayang banget kita udah ada di akhir video. Semoga kalian mengerti ya dengan materi yang aku sampaikan. Semoga dapat membantu kalian. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya ya. Kamsahamnida. Annyeong. Wassalamualaikum.